Pemirsa, situasi politik Pilpres 2024 saat ini tertuju kepada hubungan politik antara Presiden Joko Widodo, PDIP, dan Prabowo Subianto. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto memberi pertanyaan tentang apakah Presiden Joko Widodo akan netral atau sudah pasti mengarahkan dukungannya kepada Prabowo. Jika Presiden tidak netral, lalu apa imbasnya kepada sejumlah partai-partai yang tidak sejalan dengan pilihan Presiden? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam, Kania. Ya, Mas Burhan, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Burhan, saya tahu Anda baru saja merilis survei peta elektoral pasca putusan MK, mungkin juga bisa memberi sedikit warna begitu tentang dialog yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Tapi kita ingin segera menukik gitu mengenai hubungan atau misal dinamika lah, paling tidak dinamika atau drama politik yang diperkirakan terjadi, tapi pada kenyataannya tidak, begitu ya. Artinya kita melihat ini ada sikap saling menunggu antara PDIP, antara Gibran, dikatakan belum ada sikap resmi. Apakah kemudian memang dari kediaman atau tidak adanya respon dari PDIP ini menggambarkan bahwa saat ini posisi PDIP sudah sedikit melunak begitu dengan dicalonkannya atau dengan majunya Gibran sebagai pasangan bacawa pres dari Prabowo Subianto? Anda melihatnya seperti apa, Mas Burhan? Memang gini, menurut saya apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait dengan posisi Gibran yang menjadi cawapres Prabowo memang agak berbeda dengan pola umum yang selama ini mereka pakai. Biasanya PDI Perjuangan itu tanpa ampun kepada kader yang main dua kaki. Kita misalnya ingat kasus Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang dicopot posisinya sebagai ketua DPD PDI Perjuangan di Maluku gara-gara istrinya nyalek melalui partai lain. Kemudian ada juga beberapa kasus dalam pilkada, meskipun kadernya itu menang, tetapi tetap dicopot karena kadernya tersebut maju melalui partai lain. Nah, jadi memang PDI Perjuangan tidak seperti Golkar. Golkar kita tahu seringkali menaruh telur dalam banyak keranjang. Misalnya dalam kasus Pilpres 2004, Golkar saat itu mengusung resmi Pak Wiranto Salahuddin Wahid, tetapi ketika Yusuf Kala, kader Golkar, maju bersama Pak SBY yang didukung oleh Demokrat dan PBB, itu tidak diapa-apain sama Golkar. Bahkan ketika Yusuf Kala menang, Yusuf Kala kemudian mengambil alih kepemimpinan Golkar. Nah, PDI Perjuangan itu tidak mengenal kamus main politik dua kaki seperti Golkar. Tapi pertanyaannya kenapa PDI Perjuangan tidak memberikan hukuman sama sekali kepada Mas Gibran yang jelas-jelas maju bersama Prabowo Subianto berlawanan dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar dan Mahfud MD. Nah, saya melihat ya Kania, itu ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan elektoral. Jadi survei saya yang barusan kami rilis itu menunjukkan orang yang memilih PDI Perjuangan, alasan terbesar keduanya adalah faktor suka Presiden Jokowi. Dan hanya 2% yang menjawab memilih PDI Perjuangan karena suka Ibu Mega. Alasan pertama adalah sudah terbiasa memilih PDI Perjuangan, 28%. Tapi dalam kisaran yang sangat signifikan, hampir 24% orang memilih karena faktor Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Gibran dipecat, itu ada kekhawatiran PDI Perjuangan mengalami penurunan di 2024 nanti. Jadi bukan berarti ya tidak dipecat sekarang, nanti setelah pemilu akan mendapatkan treatment yang sama. Jangan-jangan menunggu hasil pemilu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada hal lain yang tidak kita ketahui. Apakah politik saling menyandera? Apakah ada isu lain yang membuat PDI Perjuangan tidak menerapkan treatment yang serupa seperti yang diterapkan kepada kader yang lain? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.